Selamat datang. Majelis GKJ Cimahi dengan penuh sukacita mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah secara online atau ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita mendapat berkat-Nya melalui ibadah ini. Pengumpulan persembahan. Pengumpulan persembahan kebaktian bisa dilaksanakan dengan cara pertama, ditransfer melalui Bank BRI Unit Pasar Atas Cimahi dengan nomor rekening 4120 01 0179 47 534 atas nama Gereja Kristen Jawa Cimahi. Yang kedua, melalui ketua wilayah atau anggota majelis yang berada di masing-masing wilayah. Mohon perhatiannya. Panggilan beribadah jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 10 ayat 1 dan 4. Pujilah Tuhan Sang Raja. Umat dan kasih Tuhan Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji nama Tuhan dari PKJ 11. Inilah hari Minggu. Saudara-saudara, saat ini kita diajak untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 menjadi dasar yang demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Mari kita berdoa secara pribadi.
Tuhan, tolonglah dan ampunilah kami, mampukanlah kami, agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 26 ayat 1. Mampirlah dengar doaku. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari Yeremia 31 ayat 3 yang demikian. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita menyanyikan Kidung Kesanggupan dari Kidung Jemaat 50 ayat 1 sampai 3. Sabdamu abadi. Umat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, mengucap syukur atas kasih Tuhan di hari-hari yang Tuhan berikan ini. Masih suasana penuh dengan sukacita kami rasakan. Kami yakin ada kuasa Tuhan yang selalu menopang dan menyertai. Terlebih apa yang akan kami alami nanti. Kami tidak tahu. Pasti akan banyak tantangan, halangan dan rintangan, akan tetapi kami justru diajak untuk terus berkarya dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, firman-Mu lah yang memampukan menguatkan kami. Saat ini akan kami dengarkan bersama. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, sehingga kami semua dapat memperoleh berkat dari Tuhan. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas, pasal yang ketiga ayat 15 sampai dengan 17. Dan dilanjutkan ayat 21 sampai dengan 22. Lukas 3 ayat 15 sampai 17, dilanjutkan 21 sampai dengan 22.
Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ayat 21 sampai dengan 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayatinya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara? Saya harap semua dalam keadaan sehat, baik, penuh dengan sukacita. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, pada kesempatan saat ini, di minggu ini kita merayakan perayaan iman yang luar biasa. Karena hari ini kita merayakan hari baptisan Tuhan Yesus. Ya, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus, kalau minggu lalu, minggu Epifania, yaitu minggu akan bagaimana manifestasi Allah hadir di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Akan tetapi saat ini, di minggu ini, minggu pembaptisan Tuhan, ini menjadi minggu pelayanan Tuhan Yesus yang pertama. Oleh sebab itu ada beberapa hal yang dapat kita lihat. Apa itu? Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus, karya Allah tidak akan dapat nyata di dalam kehidupan jikalau tidak ada perantara orang atau manusia di dalam. Meskipun kita yakin Tuhan mampu untuk melakukan segala sesuatunya. Akan tetapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita imani adalah bukan Tuhan yang seperti pesulap, seperti sihir, tiba-tiba celing ada dan seterusnya. Gitu ya. Enggak. Membutuhkan karya manusia. Oleh sebab itu ada hal yang dapat kita lihat di sini. Pertama adalah kehadiran Yesus dalam hal ini pembaptisan Yesus juga dibarengi dengan keberadaan manusia yang lain, yaitu siapa? Yohanes Pembaptis. Bagaimana karya Yohanes Pembaptis di saat itu? Yohanes Pembaptis menjadi awal pembuka umat saat itu, orang-orang banyak saat itu mau datang kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dibaptis. Dengan cara apa? Bertobat. Akan tetapi, Yohanes Pembaptis, si manusia ini sudah mengetahui keberadaannya. Dia sadar diri dalam keberadaannya. Sebagai manusia yang rapuh, sebagai manusia yang tidak berdaya. Sehingga ada ungkapan di dalam bacaan kita saat ini. Apa itu? Untuk membuka tali kasutnya saja, dia tidak layak. Gitu ya. Ini yang sangat menarik kalau kita lihat di sini. Ayat yang ke-16. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, ini menarik. Ada pengakuan diri dari manusia, dalam hal ini Yohanes Pembaptis. Akan apa? Keberadaan dirinya yang tidak berdaya. Meskipun manusia ataupun Allah membutuhkan manusia dalam karya pelayanannya, dalam karya penyelamatannya. Inilah juga dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan membutuhkan siapa? Ibu, bapak, saudara, dan saya. Agar apa? Agar karyanya nyata, dapat dirasakan oleh banyak orang. Melalui siapa? Ibu, bapak, saudara, dan saya pastinya. Dalam apa? Dalam kehidupan kita. Sama seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dalam apa? Kehidupan pengajaran Yohanes Pembaptis. Sehingga banyak orang menjadi pionir, menjadi langkah awal mereka untuk menyaksikan karya Allah selanjutnya.
Inilah juga tugas kita, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Apa itu? Kita adalah Yohanes Pembaptis dalam hidup kita saat ini. Akan tetapi, karena kita mengetahui itu, kita diajak untuk tidak sombong. Membuka tali kasutnya pun saya tidak layak. Namanya membuka tali kasut itu sepatu ya, atau kaki, sendal tapi yang zaman lama gitu ya. Apa yang terjadi? Tidak mungkin pada saat kita membuka tali kasut kita tidak bungkuk kan? Atau kita masih tegak gini. Oh, enggak mungkin. Oleh sebab itu, ungkapan ini sebenarnya adalah ungkapan kiasan di dalam pemahaman saat itu terkait dengan perendahan diri seseorang terhadap orang lain. Maka apa? Dia harus membungkuk. Untuk apa? Membuka tali, kasut, kaki, sepatu. Sesuatu hal yang sangat rendah sebenarnya. Itu pun enggak layak, bayangkan. Padahal siapa dia? Yohanes Pembaptis saat itu. Orang yang punya nama. Oleh sebab itu justru dari ungkapan ini kita belajar. Meskipun Tuhan membutuhkan kami, membutuhkan ibu bapak, saudara dan saya. Tapi apa? Jangan sombong. Tuhan bisa memakai siapa saja. Oleh sebab itu apa? Kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Jangan sombong. Jangan tinggi hati. Kalau kita sudah dipakai Tuhan. Apa? Ingat, membuka tali kasutnya pun saya tidak layak, Tuhan. Karena apa? Tuhan itu luar biasa. Gitu. Tuhan dapat memakai siapa saja di dalam kehidupan ini. Akan tetapi bagian yang kedua, apakah kita harus diam berdiri, gitu ya? Diam diri lalu tidak berdaya? Tidak, bukan. Akan tetapi apa? Kita diajak untuk terus berusaha melakukan sesuatu, kegiatan, aktivitas untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah juga yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Meskipun dia membuka tali kasut tidak layak, akan tetapi dia terus berkarya untuk memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Ini bagian yang berikutnya. Lalu bagian yang terakhir, Ibu Bapak Saudara Kristus, ungkapan saat kita melihat di bagian ayat yang ke-22. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, ini luar biasa. Setelah karya itu dilakukan, kalau saya melihat dari sisi Yohanes Pembaptisnya, orang yang membaptiskan Yesus, apa itu? Setelah Yohanes Pembaptis mengungkapkan itu, setelah Yohanes Pembaptis sudah melakukan tugas pelayanannya, tidak berdiam diri di tengah kelemahan, di tengah ketidakberdayaannya, dia terus membaptis banyak orang agar bertobat, gitu ya. Apa yang terjadi? Kenyataan kehidupan. Apa itu? Ada suara yang mengatakan, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Meskipun ungkapan itu untuk Tuhan Yesus, akan tetapi bagi Yohanes Pembaptis yang melakukan karya yang sudah Tuhan pakai ini, menjadi satu sukacita besar. Orang yang dibaptisnya adalah pilihan Tuhan. Inilah juga karya dalam hidup kita. Kita nggak tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, siapa yang kita temui, siapa yang bercakap-cakap dengan kita, siapa yang berinteraksi dengan kita. Ternyata apa? Ternyata yang sedang bercakap-cakap, diskusi dengan kita, yang mungkin bersama dengan kita dalam seperjalanan, itu adalah Mesias. Ini luar biasa, Ibu Bapak Saudara Kristus. Karena apa? Kita tidak berdiam diri. Kita terus berkarya. Inilah juga mungkin dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang tidak berdiam diri itu. Yang terus mengandalkan hidup dalam Tuhan. Yang tidak sombong. Gitu ya. Apa yang terjadi? Sama seperti ungkapan ini. Mungkin orang-orang yang mungkin seperjalanan dengan kita. Orang yang sedang berdiskusi dengan kita. Orang yang sedang kita rawat. Itu adalah Mesias dalam hidup kita. Apa yang terjadi jikalau saya membayangkan jikalau itu terjadi dalam diri saya. Saat saya membaptis seseorang, saat saya melakukan sesuatu hal untuk orang lain yang tanpa pamrih, tiba-tiba dari atas mengatakan bahwa engkaulah, kepada orang itu, bukan saya pastinya, kepada orang tersebut, anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Luar biasa. Sukacita saya. Karena apa? Sudah ada bersama dengan orang tersebut. Inilah juga Ibu Bapak Saudara Kristus. Sehingga apa? Ayo lakukan sesuatu
untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena apa? Mungkin yang kita temui adalah utusan Tuhan untuk kemuliaan namanya, sehingga kita dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kemuliaan Allah dinyatakan di dalam hidup kita. Selamat memasuki pengutusan Tuhan di dalam hidup ini. Kasih berkat penyertaan Tuhan selalu saudara rasakan. Amin. Renging tias kula maturkeun panuwun Gusti, patuko ngasihi kula kagungan mumpuni ka Gusti pisungsun kula sawetahing gesang jiwa lan raga wit kula tamdarbe pondok kang pangaji kang langkung prayogi sinaos Gusti mumpuni ka Gusti panyuwun kula mugi katambiya atur kawula rekesang kawula kagema paduka pirantos sapala. Renging tias kula maturkeun panuwun Gusti, patuko ngasihi kula kagungan mumpuni ka Gusti pisungsun kula sawetahing gesang jiwa lan raga wit kula tamdarbe pondok kang pangaji kang langkung prayogi sinaos Gusti mumpuni ka Gusti panyuwun kula mugi katampiya atur kawula rekesang kawula kagema paduka pirantos sapala. Rekesang kawula kagema paduka pirantos sapala. Marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, mohon untuk duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, tokoh besar yang kami dapat lihat saat ini, Yohanes Pembaptis. Kami diajak untuk membayangkan inilah kami, para Yohanes Pembaptis, yang dengan kerapuhan, yang tengah ketidakberdayaan terus berkarya, terus menyandarkan diri ke hadapan Tuhan, sehingga di dalam kehidupan nyata akan karya Allah. Tuhan, mampukan kami juga, dimanapun kami berada, siapapun kami dengan keberadaan apapun, kami diajak untuk terus berkarya, menantikan karya Allah di dalamnya. Pada saat kami mau berkarya, berusaha, bekerja keras, sungguh-sungguh, ketulusan, dibarengi dengan doa, kami yakin ada penggenapan di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu Tuhan, bantu sertai kami dalam kami dapat melewati, menapaki hari-hari pemberian-Mu ini dengan penuh sukacita. Begitu juga dalam kehidupan pelayanan kami di GKJ Cimahi ini, di tengah pergumulan, di tengah tantangan, tempat ibadah yang kami masih belum memilikinya. Meskipun kami sudah punya tanah, bahkan tapi masih belum dan sulit untuk dapat merealisasinya. Tapi kami yakin di tengah usaha kerja keras dan juga pengharapan kami di dalam Tuhan, ada karya Tuhan yang selalu menopang, dan waktu Tuhan jugalah yang indah dalam hidup kami, dalam pelayanan kami. Oleh sebab itu Tuhan, dalam kami menanti waktu, mampukan kami selalu bekerja keras di dalamnya. Untuk kami Tuhan, baik itu panitia maupun majelis, komisi-komisi yang ada di GKJ Cimahi ini, di tengah keterbatasan kami, mampukan kami untuk dapat melayani Tuhan penuh dengan sukacita. Karena kami yakin Tuhan memampukan. Kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, ada karya penyertaan Tuhan, untuk mereka dapat Tuhan pulihkan, dan untuk keluarga yang menyertai mendampingi Tuhan hiburkan, Tuhan cukupkan. Terima kasih ya Allah, atas hari-hari pemberian Tuhan. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan, sebagaimana yang tertulis dalam Yunus 2 ayat 9 yang demikian. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Bapak Ibu, untuk mengiringi persembahan, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 363 bait pertama, Bagi Yesus ku serahkan. Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita yang pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, Bapa yang penuh sukacita kami rasakan dalam kehidupan kami, Tuhan yang senantiasa mengampuni kami pada saat ini ya Tuhan. Kami menghadap ke hadirat-Mu, kami mengucapkan puji syukur, terima kasih, Tuhan berkenan memelihara kehidupan kami,
Tuhan memenuhi segala berkat bagi kami. Ya Bapa, pada saat ini pula kami akan menyerahkan sedikit persembahan yang telah kami kumpulkan pada saat ini. Biarlah persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, biarlah persembahan ini juga untuk kemuliaan dan kemuliaan kerajaan-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kiranya Tuhan juga memberi kebijaksanaan untuk pengelolaan persembahan ini ya Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh berguna bagi sesama kami. Bapa yang Maha Kasih, kami saat ini juga berdoa untuk Bapak Setiawan Nartanto yang telah menaburkan firman-Mu pada saat ini. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh, boleh berkembang dalam hidup dan kehidupan kami. Biarlah seperti tuntunan kami dalam kehidupan hari lepas hari. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk Bapak Setiawan Nartanto yang kiranya Tuhan senantiasa memimpin, melindungi, dan melancarkan pelayanannya dalam kehidupan bergereja maupun di dalam lingkungan. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Setiawan Nartanto, kiranya Tuhan juga senantiasa memberi berkat senantiasa dalam kehidupannya. Bapak, itulah doa kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami pada saat ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, mari kita memuji nama Tuhan. Kidung Nyobat 426, kita harus membawa berita. Umat yang dikasih Tuhan, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam hidup ini, dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.